Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Reviewer, terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari pelaksanaan PKM kami. Pada tahun 2018, Korlantas Polri mencatat bahwa terjadi 3.734 kasus kecelakaan yang melibatkan truk. Artinya, setiap hari terjadi lebih dari 10 kasus kecelakaan yang melibatkan truk. Salah satu kronologi yang sering terjadi dalam kecelakaan yang melibatkan truk adalah saat truk hendak berpindah jalur untuk mendahului kendaraan. Ternyata, pada saat itu terdapat kendaraan lain yang berada pada titik buta truk. Lalu, apa itu area titik buta dalam berkendara? Titik buta adalah area yang tidak dapat dilihat oleh pengemudi, baik dengan pandangan langsung maupun dengan bantuan spion. Maka dari itu, area titik buta pada truk penting untuk dianalisis. Melalui kegiatan program kreativitas mahasiswa bidang penelitian eksakta, kami melakukan studi literatur selama 2 bulan dengan mencari artikel yang membahas mengenai area titik buta. Kami menemukan bahwa yang paling banyak dibahas yaitu desain truk dan antropometri pengemudi, sehingga rumusan masalah dari kegiatan kami yaitu bagaimana pengaruh desain truk dan antropometri pengemudi terhadap area titik buta, serta bagaimana visualisasi area titik buta pada truk. Tim kami beranggotakan, yang pertama Muhammad Fikri, sebagai multimedia designer bertanggung jawab dalam pembuatan website dan simulasi visualisasi area titik buta, serta pembuatan PowerPoint. Selanjutnya, Dini Yurici Putri, sebagai Research and Development, bertanggung jawab dalam penulisan artikel ilmiah naratif review. Dan saya sendiri, Yuan Winata, sebagai Project Manager, bertanggung jawab dalam penulisan laporan kemajuan dan laporan akhir. Kami dibimbing oleh Bapak Dr. Eng Muhammad Ilham Dirusdi. Dalam pelaksanaan kegiatan, kami telah melakukan 17 kali bimbingan dan 25 kali diskusi tim secara daring menggunakan Microsoft Teams, WhatsApp Group, Skype, Google Meet, dan Zoom. Luaran dari kegiatan kami yaitu 1. Laporan kemajuan, yang kedua naratif review, yang ketiga survei yang dilakukan secara daring, yang keempat website area titik buta, yang kelima simulasi visualisasi area titik buta, dan yang keenam adalah laporan akhir. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak perubahan, termasuk pada kegiatan PKM 2020. Awalnya, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan persamaan area titik buta berdasarkan truk dan antropometri pengemudi Indonesia, diubah menjadi analisis faktor penyebab dan upaya mengatasi area titik buta. Metode kami juga berubah, yang awalnya berupa penelitian lapangan dengan pengukuran langsung, menjadi kegiatan studi literatur dengan data yang diperoleh dari sumber pustaka. Dalam pembuatan naratif review, jurnal kami dapatkan dengan mengakses secara daring database jurnal IEEE dan Science Direct dengan pokok bahasan, blind spot, driver antropometri, dan driver visibility terbitan tahun 2013-2020. Seluruh jurnal kami bahas untuk mengetahui apa topik permasalahannya, apa tujuan dan metodenya, serta solusi dan kesimpulan peneliti. Selanjutnya, kami kelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Lalu kami analisis secara kuantitatif melalui hasil perhitungan area titik buta dan kualitatif berdasarkan ide mengurangi area titik buta. Salah satu luaran dari PKM-PE ini adalah artikel naratif review yang berjudul Artikel Tinjauan Faktor Penyebab dan Upaya Mengatasi Area Titik Buta pada Truk dengan persentase pencapaian adalah 100%. Artikel ini telah meninjau 30 jurnal mengenai area titik buta. Terlihat pada gambar, area yang berwarna merah merupakan area titik buta pada masing-masing kendaraan. Setiap kendaraan pasti memiliki area titik buta, termasuk truk, menurut Musa dan kawan-kawan tahun 2018. Picipu dan kawan-kawan tahun 2016 mengatakan bahwa desain suatu kendaraan dapat memengaruhi penglihatan pengemudi. Desain truk yang berukuran besar juga akan menimbulkan masalah yang besar, karena terhalangnya penglihatan pengemudi oleh desain truk tersebut, menurut Sorhal dan kawan-kawan tahun 2019. Berikut merupakan ilustrasi area penglihatan pengemudi di sekitar truk yang ditunjukkan dengan 3 warna berbeda. Area biru merupakan pandangan langsung pengemudi dari jendela. Area kuning merupakan pandangan tidak langsung dari kaca spion. Menurut Sani dan kawan-kawan tahun 2018, meskipun sudah menggunakan kaca spion, titik buta tetap ada, yang ditunjukkan dengan warna merah pada bagian samping truk. Muatan yang dibawa oleh truk menyebabkan titik buta di bagian belakang, menurut Hong tahun 2017. Ajay dan Ezil tahun 2016 juga menjelaskan bahwa pilar di depan truk dapat menghalangi penglihatan pengemudi. Berikut ilustrasi penglihatan pengemudi pada bagian depan dan samping truk.
Marshall dan kawan-kawan tahun 2017 menjelaskan bahwa penglihatan pengemudi truk pada bagian depan dan samping dapat terhalang oleh desain kabin yang tinggi dan juga ukuran dashboard yang besar, sehingga pengemudi tidak dapat melihat pejalan kaki yang tepat berada di depan truk. Faktor lain yang menjadi penyebab area titik buta adalah antropometri pengemudi. Matthew dan kawan-kawan tahun 2018 mengatakan bahwa antropometri pengemudi di setiap negara berbeda karena pengaruh perbedaan ras, etnis, dan demografi. Sebagai contoh, terdapat 3 perbedaan tinggi laki-laki dewasa di 3 negara berbeda. Di Belanda, 182,5 cm, sedangkan di Asia Tengah lebih kecil 5 cm daripada Belanda. Dan untuk di Indonesia, lebih kecil lagi, yaitu hanya mendekati 170 cm. Perbedaan tinggi pengemudi memengaruhi posisi mata pengemudi saat berkendara. Berikut ilustrasi dari perbedaan tinggi posisi mata pengemudi di 3 negara berbeda. Hal ini terjadi karena tinggi rata-rata pengemudi yang juga berbeda di setiap negara. Perbedaan posisi mata ini dapat memengaruhi luas area yang dapat dilihat oleh pengemudi. Dari ilustrasi ini dapat dilihat bahwa area yang berwarna merah merupakan area penglihatan pengemudi. Saat ini, orang yang berada tepat di depan truk tidak dapat dilihat oleh pengemudi. Untuk dapat dilihat, orang tersebut harus bergeser pada jarak tertentu. Namun, dengan jarak yang sama, posisi mata pengemudi yang lebih tinggi masih tidak dapat melihatnya. Sehingga, orang tersebut harus bergeser lebih jauh lagi. Berbagai negara telah melakukan penelitian dalam mendapatkan upaya mengatasi area titik buta pada truk, seperti menggunakan kaca spion, kamera, dan sensor. Namun, sensor ini tidak dapat mengurangi area titik buta, tetapi hanya dapat memberikan informasi peringatan kepada pengemudi jika ada kendaraan lain di area titik buta. Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu merancang desain kabin baru, seperti yang dilakukan Marshall dan Summerskill tahun 2015 seperti pada gambar. Artikel naratif review ini memiliki potensi untuk menjadi acuan dalam penempatan peraturan, menjadi referensi produsen kendaraan di Indonesia, serta menjadi dasar dalam penempatan teknologi pendukung. Kami juga melakukan survei dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang area titik buta. Survei dilakukan selama 5 hari secara daring menggunakan Google Form. Total responden yang mengisi survei kami yaitu 135 orang, dengan 8 diantaranya adalah pengemudi truk. Kami meminta responden untuk memilih yang mana area titik buta pada truk, seperti pada gambar. Hasilnya, rata-rata jawaban benar pengemudi truk yaitu 47,50 dengan nilai tertinggi 60. Sedangkan masyarakat umum, rata-rata jawaban benar yaitu 38,74 dengan skor tertinggi 80. Kami menganalisa bahwa tingkat pengetahuan masyarakat dan pengemudi truk masih rendah, dengan nilai rata-rata kurang dari 50, sehingga edukasi tentang letak area titik buta penting untuk dilakukan, karena area titik buta belum dapat dihilangkan. Maka dari itu, kami membuat luaran digital tambahan yang dapat diakses melalui blindspotrukunan.wixsite.com/pkmpe. Di dalam website terdapat materi area titik buta dan dokumentasi perkembangan kegiatan kami. Website ini berpotensi memperoleh hak kekayaan intelektual. Selain itu, kami juga membuat simulasi menggunakan software Unity. Pengguna dapat lebih mudah memahami area titik buta dengan menjadi pengemudi secara virtual. Saat ini, hanya pengguna Windows yang dapat menggunakan software tersebut, dan simulasi ini juga berpotensi memperoleh hak kekayaan intelektual. Rencana kami selanjutnya adalah mendaftarkan hak kekayaan intelektual website dan simulasi, pengembangan website, publikasi media massa, publikasi ilmiah artikel naratif review, dan penulisan laporan akhir. Dari studi literatur yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa desain truk mempengaruhi area titik buta dengan meliputi tinggi kabin, adanya pilar, ukuran dashboard, dan jumlah serta ukuran jendela pada truk. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu antropometri pengemudi, meliputi tinggi pengemudi dan posisi mata pengemudi. Serta kesimpulan dari survei yang telah dilakukan yaitu tingkat pengetahuan masyarakat dan pengemudi truk masih rendah, sehingga edukasi tentang area titik buta penting untuk dilakukan. Sekian presentasi dari kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya. Saya senang sekali nih dengan presentasi kalian ya. Saya enjoy, kalian semangat presentasinya dan juga lancar gitu ya. Ini kalian sudah latihan berapa kali untuk presentasi ini?
Kami sudah latihan mulai dari di-uploadnya laporan kemajuan dan luaran lainnya, Pak. Oh, sudah banyak ya? Iya, Pak. Baik, ini saya penasaran, kan awalnya kalian ingin membuat apa tadi, menentukan persamaan, penetapan persamaan area titik buta. Ya, walaupun tidak kalian lakukan, tapi saya ingin tahu idenya ya. Persamaan itu dibangun dengan apa rencananya? Baik Pak, izin menjawab. Persamaan itu akan dibangun dengan cara kami meneliti dulu Pak, pengukuran secara antropometri dari masing-masing pengemudi yang berada di Sumatera Barat, kemudian truk yang berada biasa dikemudikan di Sumatera Barat. Lalu kami uji Pak, kami lihat dari seberapa luas pandangan pihak dari masing pengemudi itu pada masing-masing kendaraan. Oke. Jadi dimensi-dimensi yang kamu butuhkan ya? Benar Pak. Yang kalian butuhkan dimensi-dimensi baik itu kendaraannya maupun drivernya ya? Benar Pak. Bukankah itu bisa didapatkan juga dari literatur? Benar Pak. Tapi ternyata antropometri itu kan Pak berbeda-beda ini Pak. Iya. Ya, antropometri yang berbeda-beda itu bisa didapatkan sebenarnya melalui data antropometri Indonesia Pak. Benar Pak. Namun ada kendala Pak. Kalau kita menggunakan dimensi saja Pak, kita akan kekurangan satu Pak. Ternyata ada luas area pandang itu yang disebabkan posisi duduk yang berbeda-beda Pak. Posisi duduk yang berbeda-beda ini tergantung kepada supir itu Pak, bagaimana nyamannya, biasanya bagaimana, itu kan berdasarkan pengalaman juga dari pengemudi Pak. Itu harus kalian duduk sendiri begitu Iya Pak, harus duduk sendiri. Untuk mendapatkan area visual areanya itu ya? Benar Pak. Ya mestinya sih kalian tetap nih bisa menurut saya ya menghasilkan persamaan. Paling tidak ya sekarang sih sudah lumayan bagus ya, ada faktor-faktornya. Cuma yang belum saya lihat itu adalah di dalam naratif review yang kalian tulis itu belum ada suatu solusi bagaimana kasus Indonesia ini ya. Karena memang saya terus terang ini hal yang kalian coba pecahkan ini memang hal yang serius ya di jalan. Kita tahu banyak sekali kecelakaan yang melibatkan bus, bukan truk aja sebetulnya kan, bus juga kan. Bus besar Benar, ya. Benar Pak, setiap kendaraan pasti punya Pak. Iya, itu memang bisa timbul hal-hal yang tidak terduga. Makanya saya kalau berkendaraan di belakang truk itu agak was-was juga gitu ya. Jaga jarak, terus ya kalau bisa menjauh gitu ya, kalau bisa mendahului. Ya, memang belum banyak orang Indonesia yang menyadari ini ya. Apalagi kalau kita lihat beban yang diangkutnya begitu berat, bisa sewaktu-waktu talinya putus, itu juga belum ada di sini ya. Kalian belum melihat sampai ke sana. Tapi begini maksud saya, belum ada solusi kalian ini di naratif ini. Alangkah baiknya kalau ditambahkan solusi bagaimana untuk kasus Indonesia ini. Perubahannya harus dari mana coba? Bisa nggak menjawab pertanyaan saya? Mulai dari mana memperbaiki ini? Ya, izin menjawab Pak. Pertama Pak, kita harus tahu Pak, bahwa titik buta ini tidak mungkin dihilangkan Pak. Iya, betul. Tapi Pak, kan kita meminimalkan. Benar Pak. Untuk meminimalkan ini, ada beberapa hal yang telah kami coba lakukan Pak. Melalui penelitian ini, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa penelitian ini harus dilanjutkan Pak, untuk pembahasan yang lebih dalam. Berupa pertama, edukasi kepada masyarakat Pak, bahwa titik buta ini tidak dapat dihilangkan. Yang kedua, kepada pihak pengatur kewajiban sebenarnya Pak, pemangku kewajiban. Karena mereka yang memiliki kuasa lebih untuk bisa mengatur bagaimana regulasi kendaraan di Indonesia, dan bagaimana sebaiknya seorang supir pengemudi itu harus mengerti Pak, bahwa ada area titik buta. Sedangkan saat kami survei, mereka bahkan tidak tahu apa itu area titik buta Pak. Ya, oke. Maksud saya pendekatan kalian itu ada faktor internal, ada faktor eksternal. Yang eksternal itu memang
di luar jangkauan bidang teknik ya, itu kebijakan dan sebagainya, aturan, kalian dekati dari faktor teknis saja. Sudah ada di situ desain yang seperti apa yang bagus, yang bisa meminimalkan titik buta tadi ya. Iya, Pak. Kita tahu bahwa mobil-mobil di Indonesia tuh kan desainnya bukan umumnya desain dari luar diadopsi begitu saja. Benar, Pak. Padahal kalian sudah bilang bahwa antropometri Tiap penduduk negara kita itu beda. Jadi beda, Pak. itu merupakan suatu kesalahan ya. Artinya dari sisi desain itu ini harus memperhatikan dulu antropometri ya. Baru apakah kabinnya dibuat lebih rendah ya. Apakah ya macam-macam lah itu. Itu yang kalian harus keluarkan ini di kesimpulan ya, solusinya seperti apa. Kalau titik butanya saya kira bisa dipahami ada di sebelah mana. Tetapi solusinya saya harapkan kalian bisa munculkan supaya lebih kuat nih naratif review yang kalian buat ya. Baik, Itu Pak. saya udah memakan waktu 6 menit. Silakan Pak Mustari. Terima Baik, kasih, Pak. terima kasih Prof. Ya. Saya lihat memang ini sebuah kajian yang menarik sehingga saya dan Prof. Usman ini betul-betul terkesima ya. Tanda petik ini sangat menarik memang ya. Selamat kepada Ananda bertiga, selamat juga kepada Bapak dosen pembimbing. Saya amati dari tadi Pak dosen pembimbing Pak Muhammad Ilhamdi ini serius sekali menyaksikan anak-anaknya presentasi. Satu nih replace. Mungkin ini curah gagasan saja kepada kawan-kawan Mbak Dini yang cantik, Mbak Yohan dan Mas Yohan dan Mas Fikri. Menambahkan usul dari Prof. Usman tadi, barangkali nanti saya ingin Ananda bertiga ini membuat lagi simulasi, video simulasi tentang blind spot yang ada pada truk dan bus itu tadi. Sehingga dengan video simulasi itu akan mengangkat nama Universitas Andalas. Mungkin nanti bisa bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk menjadi kampanye berkendara yang baik. Tadi sudah diusulkan Prof. Usman. Ya, oke. Jadi itu yang saya ingin usulkan. Anda buat video animasi lagi yang lebih bagus lagi. Karena ini potensi untuk produk digitalnya cukup besar. Oke. Selamat Mbak Dini, Mbak Mas Yohan, Mas Fikri. Satu kasih, lagi saya sampaikan. Ya, apakah daerahnya Ananda bertiga ini dekat dengan si Tinjau Laut gitu yang terkenal itu? Dekat, Pak. Oh, dekat. Iya, Pak. Dalam perjalanan 15 menit bisa sampai, Pak, ke Tinjau Laut. Oh iya. Barangkali idenya dari sana ya. Oke, ya, itu yang ingin saya sarankan. Nah, mungkin satu saran lagi, kalau ingin memperdalam lagi kajian ini tentang area buta, blind spot pada truk dan bus. Tadi ada usul dari Prof. Usman, kok bus nggak masuk gitu ya. Itu mungkin bisa disimulasi lewat MATLAB. Ya, kalau Anda mampu mensimulasi lewat MATLAB, maka akan Anda dapatkan sebuah karya yang cukup bagus. Oke, terima kasih. Satu pesan saya kepada Ananda bertiga, tetap gelorakan kreativitas mahasiswa. Kalau ada banyak mahasiswa di Universitas Andalas seperti Anda, yakin dan percaya bangsa ini akan berubah. Terima kasih Pak Muhammad Ilhamdi. Selamat. Makasih dari saya cukup, Prof. Saya kembalikan ke moderator. Ya, kerja yang bagus ya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan nanti ya. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak tim reviewer. Terima kasih juga saya ucapkan untuk kelompok 15 beserta dosen pendamping. Dan menginformasikan bahwa kelompok 15 merupakan kelompok terakhir dari sesi yang kedua. Kemudian